Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali dengan Wahyudi AS. Kali ini kita akan sajikan informasi berkenaan dengan ketentuan jalur zonasi di PPDB SMA SMK Negeri di Provinsi Jawa Timur tahun 2022. Informasi ini disajikan untuk kalian yang akan melanjutkan ke jenjang SMA atau SMK Negeri khususnya di wilayah Jawa Timur. Mudah-mudahan informasi ini membantu ya, silahkan disimak. Jalur zonasi itu diperuntukkan bagi calon peserta didik baru jenjang SMA yang berdomisili di dalam zona dan atau luar zona yang berbatasan, dan calon peserta didik baru jenjang SMK yang berdomisili di dalam zona dan atau luar zona berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran tahap 1 PPDB 2022, yaitu tanggal 20 Juni 2022. Berarti kakak itu harus terbit sebelum tanggal 20 Juni 2021 ya. Pengertian zona adalah nanti identifikasi dari domisili berdasarkan kartu keluarga akan ditentukan zonanya ya. Jadi bisa jadi dalam satu kabupaten atau kota ada 5 atau 6 zona. Zona yang berbatasan dengan zona dari peserta didik namanya zona yang berbatasan. Kalau tidak berbatasan berarti di luar zona ya. Oke. Bagi sekolah jenjang SMA atau SMK yang berada di kabupaten kota perbatasan Provinsi Jawa Timur ya, yang berbatasan ya, kota kabupaten yang berbatasan dengan Provinsi Jawa Timur dapat menerima calon peserta didik dari luar Provinsi Jawa Timur yang berbatasan selama pagu belum terpenuhi tanpa dibatasi kuota. Jadi untuk SMA atau SMK yang berada di kabupaten kota perbatasan Provinsi Jawa Timur dapat menerima calon peserta didik dari luar Provinsi Jawa Timur yang berbatasan selama pagu belum terpenuhi ya, tanpa ada batasan kuota. Kuota untuk jalur zonasi untuk SMK itu jalur zonasi kuotanya adalah 10% dari pagu. Sementara untuk jenjang SMA pada jalur zonasi ini kuotanya adalah 50% dari pagu. Jadi untuk SMK itu 10% untuk jalur zonasi dan untuk SMA 50%. Oke. Calon peserta didik baru jenjang SMA dapat memilih paling banyak 3 sekolah ya. Jadi bisa memilih paling banyak 3 sekolah dengan ketentuan ketiga-tiganya dalam zona atau 2 dalam zona, 1 di luar zona yang berbatasan. Jadi sekali lagi, calon peserta didik baru jenjang SMA itu punya pilihan paling banyak 3 sekolah. Berarti boleh memilih 1, boleh memilih 2 atau menggunakan ketiga-tiganya. Dipilih ya. Dengan ketentuan ketiganya dalam zona atau 2 dalam zona dan 1 di luar zona yang berbatasan. Sementara calon peserta didik baru jenjang SMK itu dapat memilih paling banyak 3 kompetensi keahlian. Bisa dalam 1 sekolah atau sekolah yang berbeda dalam zona atau di luar zona ya. Jadi untuk jenjang SMK itu boleh memilih paling banyak 3 kompetensi keahlian. Bisa dalam 1 sekolah atau sekolah yang berbeda dalam zona atau luar zona. Berarti boleh memilih hanya 1 kompetensi keahlian atau 2 atau boleh mempunyai pilihan sampai 3 ya. Oke.
Dalam hal kartu keluarga tidak dimiliki oleh calon peserta didik baru karena keadaan tertentu, ya ini keadaan tertentu ya, ini nanti jadi tanda tanya, apa maksudnya? Maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili. Jadi surat keterangan domisili bisa terbit karena keadaan tertentu ini ya, yang diterbitkan oleh lurah atau kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang, tanpa dibatasi masa mulai berdomisili. Jadi tidak ada ketentuan masa berdomisilinya ya. Serta melampirkan fotokopi surat keputusan dari BPBD atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah tentang status keadaan bencana. Ya, keadaan tertentu yang dimaksud adalah bencana alam ya. Bencana alam bisa banjir, tanah longsor ya, gunung meletus ya, atau bencana sosial. Bencana sosial bisa karena pengungsi akibat kerusuhan atau konflik sosial ya. Itu yang dimaksud dengan keadaan tertentu, di mana ini kalau tidak memiliki KK nanti bisa diganti dengan surat keterangan domisili tanpa ada batasan waktu mulainya berdomisili. Yang menerbitkan adalah lurah atau kepala desa atau pejabat setempat yang berwenang ya. Untuk kartu keluarga baru yang diterbitkan kurang dari 1 tahun karena suatu hal ya, ini jadi belum sampai 1 tahun karena suatu hal, maka perlu dilampiri surat keterangan yang dikeluarkan oleh ketua RT, kemudian diketahui oleh ketua RW dan kepala desa atau lurah setempat sesuai dengan kartu keluarga yang baru ya. Jadi ini belum berusia setahun ya, maka perlu dilampiri surat keterangan dengan disertai penjelasan alasan perubahan kartu keluarga. Alasannya apa ya, sehingga terbit kartu keluarga baru yang usianya belum sampai 1 tahun. Itu bisa jadi karena apa? Penambahan atau pengurangan anggota keluarga selain calon peserta didik baru. Jadi kalau di KK itu ternyata ada penambahan pengurangan anggota keluarga selain calon peserta didik baru, tidak ada masalah. Maka nanti perlu ada penjelasan bahwa calon peserta didik baru telah masuk dalam KK paling singkat 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran tahap 1. Jadi kalau ada perubahan di KK baru karena penambahan atau pengurangan selain peserta didik baru, maka diperbolehkan dengan catatan nanti ada surat keterangan ya. Kartu keluarga baru karena pindah rumah ya. Ya ini juga boleh ya. Jadi kartu keluarga baru karena pindah rumah dengan penjelasan bahwa calon peserta didik baru adalah anak kandung ya. Ini kalau belum berusia 1 tahun ini juga boleh. Maka nanti perlu ada surat dari RT, RW, dan kepala desa yang menerangkan hal tersebut. Jadi karena pindah rumah, maka dipastikan peserta didik merupakan anak kandung. Itu tidak ada masalah ya. Oke, ini catatan bagi calon peserta didik baru dari pondok pesantren atau panti asuhan atau panti sosial, maka mengikuti tempat kedudukan lembaga ya. Jadi domisili dari calon peserta yang berasal dari pondok pesantren atau panti asuhan atau panti sosial itu mengikuti tempat kedudukan lembaga, dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga tersebut ya. Catatan terakhir, dalam hal kuota jalur zonasi belum terpenuhi, maka sisa kuota akan dimasukkan dalam jalur prestasi nilai akademik untuk jenjang SMK. Jadi khusus untuk jenjang SMK, kalau jalur zonasi nanti belum terpenuhi, maka sisa kuotanya akan dimasukkan dalam jalur prestasi nilai akademik. Karena jalur zonasi lebih dulu ya tahapannya, baru kemudian jalur prestasi nilai akademik untuk SMK. Oke, mudah-mudahan informasi ini membantu ya. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.